Coba kita jawab soal yang menjadi tugas kalian ya ini. Ini titik A, B, C, D ya. Saya kasih itu ya. Di soal ada penulisan itu huruf A, B, C, D-nya tidak? Ada nggak? Ya? Ada tapi yang ada. Oh jadi begini. A, B, C, D, E. Ini A, sini B. B, ya. Kemudian ini C, Ya. D, dan di sini E. Bukan Pak. Di Sini. titik apa pusat. Ini E. Bantar yang satu itu. Yang bantar pusat. Oh, yang terpusat ini saya beri huruf. Sini ada beban terpusat. Ini sebesar 10 kN. Hari ini ada beban terbagi rata 4 kN per meter. Ada momen berapa? 16 kN meter. Kemudian titiknya ini adalah A, B, C, ini D ya. Baru E. Nah, ini saya tambah ini F. Kemudian panjangnya ini ada 3. Oh, ini gambarnya maaf tidak proporsional ya. Saya perbaiki dulu. Ya. 3 meter. Kemudian ada tingginya. Oh, ini malah 42 ya. Ini saya rubah aja gambar. Jadi ini ini 4 ini. Ya. Ya. Jadi kita minta hitung. Jadi hitung. Iya. Ya, sebentar. Dan gambar gaya dalam. Ya. Jadi ada sendi yang kita sudah tentukan. Sendinya di sini ya. Sini sendi. Ya, kita kasih nama aja itu. Itu S ya. Oke. Nah, jadi coba kita jawab penyelesaian. Kita coba kita copy dulu ini. Ya. Jadi kita pertama adalah yang harus kita lakukan, kita memisalkan dulu arah kerja gaya reaksi peletakannya untuk peletakannya. Jadi kita misalkan, misalnya ini ke atas, misalnya ini ke kanan. Saya sebut ini VA, sebutlah ini HA.
Kemudian ini kita sebut ini VE dan ini adalah HE. Nah, kemudian kita ada beban karena untuk menghitung reaksi perletakan maka kita perlu mengetahui resultan daripada kalau ada beban terbagi rata. Ini ada resultannya itu 4 kali 3 ya, 4 kali 3 sama dengan 12 kilo Newton. Yang jadinya kita tahu jaraknya adalah dari sini ke sini sebesar 1,5 meter. Nah, kalau itu sudah baru kita mulai lakukan. Nah, terserah mana yang kalian lakukan lebih dulu. Prinsipnya adalah berusaha untuk sebaik mungkin bahwa kita bisa tinggal satu variabel yang kita mau hitung dalam setiap persamaan yang kita buat. Tetapi ini tidak memungkinkan, ya. Pasti akan ada proses yang dilakukan secara eliminasi. Misalnya kita mau momen di mana? Kalau kita sigma horizontal ada 2 nilai yang kita tidak tahu. Variabel yang kita tidak tahu. Kita sigma vertikal juga sama. Kita mau momen di titik S, tinjau yang kiri tetap ada HA sama VA. Kita tinjau di yang kanan juga sama. Kita momen di A juga sama. Ini tetap ada 2 variabel. Jadi ini sudah dipastikan bahwa kita harus menyelesaikan ini dengan harus ada dua persamaan yang kita harus eliminasi, kita substitusi atau kita pakai metode matriks untuk menyelesaikan. Jadi kita mulai sudah kalau begitu supaya lebih cepat itu diselesaikan sebaiknya kita melakukan perhitungan di mana persamaan yang 2 persamaan itu mengandung 2 variabel yang sama. Jadi 2 persamaan itu harus mengandung 2 variabel yang sama. Maka kita lakukan pertama adalah saya mau momen di S pandang yang sebelah kiri. Jadi kita lakukan sigma momen di S sama dengan 0. Jadi kita lihat ada HA putar kiri ya. Jadi min kita anggap putar kiri negatif. HA kali 4. Kemudian ada VA putar kanan positif. Tambah VA kali momen di S kali 6. Kemudian ada momen 16 putar kanan tambah 16. Tidak ada lagi sama dengan 0. Jadi kalau kita coba sederhanakan ini, kita bagi 2 dapat 2, bagi 2 dapat 3, bagi 2 dapat 8. Maka kalau kita selesaikan ini menjadi min 2HA tambah VA, tambah 3VA sama dengan min 8. Ini persamaan kita yang kita dapat. Terus supaya tetap mengandung HA, maka saya mau momen di E. Supaya HE dan FE tidak punya jarak. Jadi kita sigma momen di E sama dengan 0. Sekarang kalau kita momen di E, kita mulai dari ini juga HA putar kanan atau putar kiri. Kita momen di sini. HA putar kanan atau putar kiri? Putar kanan karena kalau kita perpanjang garis kerja gayanya begini. Ya? Maka berarti dia putar, kalau kita momen di sini berarti putar kanan. Oke. Jadi ada HA dikali dikali 2. Kemudian ada VA putar kanan juga tambah VA. Ya, dikali 9. Terus ada momen tambah 16. Kemudian ada resultannya itu 12 putar kiri atau putar kanan? Putar kiri. Jadi ini kalau diteruskan gini. Nah, kita momen di sini berarti putar kiri. Jadi kurang 12 dikali dengan 1,5. Saya suka dalam metode pecahan 3/2. Kemudian ada lagi 10 ya. 10 putar kiri kurang 10 kali
2 sama dengan 0. Ya, jadi ini kalau kita lakukan ini pangkat kali 9 tentu susah kita ini, langsung kita selesaikan aja ini. Jadi 2HA tambah 9VA sama dengan, jadi kita bisa yang 20 ya, ini kalau kita selesaikan ini dapat 20, ini dapat 18. jadi 6 kali 3 18. Apa ini? Min 16. Jadi hasilnya kalau kita selesaikan dapat 22 min kuraskan jadi 22. Ini positif persamaan kita yang kedua. Nah, kalau ini sudah berarti kita persamaan selesaikan dulu yang ini ya, kita selesaikan. Jadi kita selesaikan persamaan ini, min 2HA tambah 3VA sama dengan min 8. Positif 2HA tambah 9VA sama dengan 22. Baik, kalau kita ini cukup langsung jumlah aja ya, karena ini langsung hilang dapat 12V sama dengan, kalau ini kita jumlahkan dapatnya positif 14 ya. Maka dari sini kita punya nilai VA sama dengan jadi 14 per 12 atau sama dengan 7 per 6 kilo Newton. Ini sudah VA. Nah, kalau kita sudah punya nilai VA, maka nilai 7 per 6 ini kita substitusi ke untuk mendapatkan HA. Jadi kita bisa hitung HA sama dengan, jadi ini HA sama dengan, kita ambil persamaan pertama aja, min 8. Kemudian ini kurang 3 kali VA 7 per 6 ya. Nanti hasilnya dibagi dengan min 2 ya. Hasilnya berapa? Jadi kalau kita lakukan jadi 3, jadi 7 per 2 ya. 7 per 2 kemudian ditambah dengan min 8 per, jadi kalau kita selesaikan ini artinya jadinya ini habis tinggal 2. Kalau ini kita per 2 jadi 16. Jadi kalau kita jumlahkan jadi 16 tambah 7 23 bahagi ini min jadi plus, jadi 23 per 2 bagi 2 bagi 4 kilo Newton. Itu kita punya HA. Kalau kita HA kita sudah punya, berarti sudah bisa kita lakukan misalnya sigma horizontal sama dengan 0 ya. Kita lakukan sigma horizontal sama dengan 0. Maka berarti ada HA ke kanan, kita misalkan positif. Terus kita jalan terus, ada 10 ke kiri, 10 kilonewton. Kemudian ada HE yang ke kanan, kurang HE tambah HE sama dengan 0. Maka kita dapat HE sama dengan HA itu positif 20, jadi min 23 per 4, kemudian tambah 10. Jadi kalau kita lakukan ini jadi 10 menjadi 40, kalau 23 dapat 17 per 4 kilo Newton. Maaf tidak pakai kilo Newton. Jadi sudah. Jadi kalau kita lihat ini hasil yang kita peroleh VA-nya positif, ini berarti bahwa pemisalan kita sudah benar. Bahwa kita misalkan ke atas, HA juga hasilnya positif, berarti sesuai pemisalan kita. Berarti arahnya sesuai dengan yang kita sudah misalkan ke kanan. Begitu HE dapat positif, berarti sudah sesuai dengan yang kita misalkan. Jadi dapat positif bukan berarti kalau positif berarti ke kanan, enggak. Sesuai dengan yang kita misalkan. Nah itu sudah, baru kita lakukan sigma vertikal. Sigma vertikal sama dengan 0. Jadi ada VA, ada VA, kemudian habis itu ada, kita boleh pakai VB, kita jangan lompat-lompat, ada resultan 12 ke bawah kurang 12. Kemudian habis itu kita baru masuk tambah VE. Habis sama dengan 0.
maka berarti kita bisa peroleh VE sama dengan VA-nya adalah kita dapat 7/6. Jadi min 7/6 ditambah 12. Kalau 12 kita bikin per 6 menjadi 72/6. 72 kurang 7 dapat 65/6. Hasilnya positif kilo Newton. Artinya ini dapat positif berarti sudah sesuai dengan arah yang kita misalkan. Soalnya kita kontrol dengan persamaan yang tidak pernah kita pakai. Nah, kita sigma momen di A saja. Kita sigma momen di A sama dengan 0 karena sigma momen di B kita sudah lakukan, atau di S atau di E ya. Boleh juga kita mau momen di C, tapi tidak usah kita repot-repot supaya tidak banyak yang kita kalikan. Jadi kita mulai dari kiri ke kanan. Perhatikan ada momen putar kanan 16. Kemudian habis itu kita jalan ada 12 ya, dikali jarak berapa? 7,5. Jadi jaraknya 7,5 atau 15/2. Jadi tambah 12 kali 15/2. Kemudian ada lagi 10 bisa ada jarak? Tidak bisa. Tidak ya, karena dia berimpit dengan titik A. Kalau kita perpanjang ini dia di sini ya, jadi itu tidak ya. Oke. Nah, berarti apa yang lagi yang ada HE ya. HE putar kanan atau putar kiri? Kita momen di sini. Putar kanan putar kiri? Putar kiri ya. Jadi kalau kita ini caranya supaya bisa lihat ini bukan harus maju mundur juga boleh. Jadi ini bisa di sini, maka berarti putar kiri. Berarti HE putar kiri. Jadi HE jadi kurang HE kali 2 ya. Tingginya 2 ya. Kemudian ada VE kurang VE kali 9 ya. 9 ya. Kalau kita momen di A. Ada lagi? Tidak ada. Sama dengan 0. Jadi 16 tambah 12 kali ini boleh kita bagi aja. Jadi 6 kali 15 dapat 90 kurang HE kita adalah mana HE? 17 per 4 kali 2 baru kurang VE kita adalah 65/6 kali 9. Oke, kalau kita lakukan ini kita boleh ini bagi tinggal 2. Ini kita bagi 3 tinggal 2. Bagi 3 3. Jadi kalau 3 kali 65 berarti dapat 190, ini 195. Nah, yang sebelah kiri kalau kita selesaikan ini sama dengan 0 dulu. Ini kalau kita jumlah menjadi 100 berapa? 106. Kurang ini menjadi 17/2 ditambah dengan 195 per 2. Kalau kita jumlah dapat 212 ya. Nah, ini insert ini min. Jadi ini sama dengan 0. Ini O. Oke ya. Karena kalau kita jumlah ini dapat 206, 212 kita bagi 2, 106 ya. Oke ya. Ya. Berarti kalau sudah ini oke, kita sudah peroleh, maka kita masuk ke berikutnya menghitung gaya-gaya dalam ya. Masuk berikutnya adalah hitung gaya dalam atau gaya internal ya. Kita copy yang tadi gambarnya, saya perbaiki dulu gambarnya ya. Nah, ini kita sudah peroleh gaya-gayanya, kita peroleh sini dapat VA sama dengan 7/6 kilonewton
dapat HE sama dengan 23/4 kilonewton. Kita punya VE sama dengan 65/6. Kita punya HE sama dengan 17/4 kilonewton. Udah. Nah, sekarang kita lakukan, kita mau menghitung gaya dalam. Jadi kita ngambil yang pertama adalah segmen AB. Ya. Nah, kalau segmen AB yang kita lakukan adalah, karena untuk menghitung gaya dalam, berarti sebaiknya kalau kita berjalan gimana jalannya? X-nya begini atau X-nya begini? Ya, jadi kita pakai X-nya sesuai dengan panjang. Ini kita ambil yang ini. Jadi kita dari ini referensi kita bergerak ke sana ya. Sejauh ini. Ini adalah X. Berarti kalau begitu kita punya AB ini di mana X lebih dari 0 kurang dari 5 ya. Ini 3 tingginya 4, maka panjang AB menjadi 5. Jadi ini 3, ini 4, maka ini menjadi 5. Oke. Nah, baru kita sebaiknya kalau Anda agak sulit, gambarlah gitu, gambar gitu. Ya. Kalian gambar, kemudian ini ada 2 gaya yang demikian. Maka ini gaya-gaya ini mau tidak mau harus diproyeksi. Jadi saya pakai warna berbeda ini supaya bisa dilihat proyeksinya. Saya pakai warna ungu ya. Jadi kalau ini kita proyeksi, maka proyeksinya proyeksi tegak lurus terhadap batang AB. Ya, ini A. Maka kalau kita proyeksi jadinya ini kita proyeksi menjadi yang ungu ini jadi demikian ini. Ya. Jadi kalau ini kita sebut VA, maka ini VA misalnya Y, ya. Ini VA X misalnya, ya. Kemudian yang hitam itu kalau kita proyeksi juga kita proyeksi jadi tegak lurus begini, maka berarti ini yang hitam dan ini ke sini, ya. Ini menjadi sebesar, ini adalah HE, HA arah Y, dan ini adalah HA arah X. Dalam ini ya, kita pakai aksennya X, anggap itu koordinat lokal. Ini udah benar. Ya. Oke. Sekarang kalau ini kita momen sejauh X ya. Jadi kita punya panjang ini jadinya, jadi di sini titik X, jadi panjang kita ini ini berarti panjang kita sepanjang X. Ya. Nah, sekarang kita lakukan. Jadi kita perlu hitung ya. Nah, ini kita punya ini. Saya pakai warna. Ini kita punya alfa di sini, ya. Nah, kalau segitiga kita yang sana ini alfa. Berarti kita punya sin alfa sama dengan 4/5. Cos alfa sama dengan 3/5. Ya, nggak usah cari sudut kalau sudah segitiga istimewa begitu ya. Nah, sekarang kalau kita lihat, jadi caranya adalah kita lihat dulu yang ini. Jadi sudut ini sudut alfa. Ini alfa. Kalau ini tegak lurus berarti yang ini bukan alfa. Jadi yang 90 kurang alfa. Maka berarti sudut alfa yang mana? Karena ini siku-siku, ini siku-siku, berarti sudut ini yang alfa. Jadi sudut alfanya adalah yang ini, itu yang alfa. Ini alfa. Oke? Nah,
Kalau itu yang alfa berarti VA kita bisa hitung. Nanti VA kita bisa hitung. Jadi sini VA sama dengan VA Y aksen sama dengan apa? Apa? Jadi cos daripada alfa dikali dengan VA. Ya. Karena sudut alfanya yang ini, sudut alfanya yang ini. Sudut alfanya yang ini. Nah, jadi yang VA ini menjadi posisi menjadi cos. Otomatis kalau kita tahu itu maka kita berarti VAX juga kita tahu adalah sin alfa kali VA. Nah, kalau kita selesaikan cos berapa? 3/5 dikali dengan 7/6. Hasilnya adalah menjadi 7/10. Ini adalah 4/5 dikali dengan 7/6 sama dengan 14/10. Oke? Ya. Sudah kita lakukan. Nah, kemudian sekarang lagi kita lihat lagi yang sebelahnya lagi, yang HA, yang H. Jadi kalau kita pakai teori ini namanya, kalau ini ada begini, ini sudut alfa, maka ini sudut berseberangan. Ya, huruf apa berseberangan ya. Jadi ini berarti itu juga alfa, maka berarti alfa kita yang mana? Ini juga alfa. Berarti ini itu alfa. Maka tentu kebalikannya dari ini. Jadi kalau kita hitung H A Y aksen itu akan sama dengan sin alfa VA. Alfa A. Jadi kemudian H A X aksen sama dengan cos alfa A. Kalau kita input sin alfanya adalah 4/5 dikali HA adalah 23/4, maka hasilnya adalah 23/5. Ini kilonewton ya. Ini sama dengan 3/5 dikali dengan 23/4, maka hasilnya sama dengan, ini tidak boleh, jadi 69 bahagi 20 kilo. Ini juga menjadi ini kilonewton, ini kilo. Nah, kalau kita sudah ada begitu, berarti kita sekarang bisa menghitung mulai ya. Kalau sudah selesai itu baru kita mau hitung. Kita mulai bidang normal NX. NX itu berarti ada penjumlahan, jadi ada VA ke kanan. Ke kanan apa? Negatif atau positif? Untuk gaya normal, positif atau negatif? Ya, kalau Anda agak sulit menghafalnya, gampang. Kita batang ini kan, ini gaya ini ke sana, maka berarti reaksinya harus ke sini, ya. Maka berarti batang ini mengalami tekan, maka tekan dia dari negatif. Ya, itu cara mudahnya. Jadi min VAX kurang lagi HAX itu sama dengan mana? Yang mengandung yang ada X-nya. Jadi VAX adalah 14/10 min kurang baru HAX adalah 69/20. Nah, kalau kita hitung ini menjadi kita per 20 saja dua-duanya, X-nya min itu menjadi berapa kali 2 ya? 24. 24 tambah 69 dapat 28/90 3/20 kilo Newton. Ya, jadi ini kita jadikan, ini jadikan 20, ini jadikan 28. Oh, ini ada salah. Berarti 697 ya.
Saya cuma anggap 4 tadi. Jadi ini 97. Ya, kita sudah lanjut. Ini berarti kesimpulan kita ini adalah konstan ya. Kemudian masuk Qx. Nah, Qx ada VA. Kalau tinjau dari kiri ke kanan, VA ke atas positif. Jadi ada VAY. Kemudian kita terus lagi ada HAY. HAY kemana? Ke bawah. Jadi kurang HAY. Maka kita input. Jadi VAY adalah 7/10. Kurang HAY adalah 23/5. Nah, kalau kita lakukan ini, kita bikin jadi 10 kali ini jadi 10, ini jadi kali 2. Jadi 46. Jadi 46 kurang 7 dapat. Iya. Jadi min no. Ini 46 kurang 7. Jadi dapatnya 39/10 kilo Newton. Ini juga konstan. Udah. Selanjutnya kita masuk ke segmen berikutnya adalah jadi segmen dari B ke saya salah tadi ya. Oh iya ya, benar ya, karena di posisinya adalah tidak ada beban, jadi cuma A sampai B. Sekarang B sampai S ya. B sampai ini S. Nah, sekarang kalau B sampai S gimana? BS. Jadi X lebih dari berapa, kurang dari berapa? Sekarang gimana? Nah, yang gampang yang mana? Jadi kalau kalian lakukan bahwa ketika kondisi miring begini, ada banyak cara yang harus kalian bisa tempuh. Kita mulai dari bahwa kita punya X dari sini ke sini, atau X kita dari sini ke sini, dia boleh, ya, itu boleh. Sekarang mau yang mana? Ya, kita bikin dua-dua, ya, kita bikin dua-dua. Jadi kita bikin dua-dua supaya jadi ini kalian lihat hasilnya. Saya bikin dulu yang pertama. Yang pertama kita mulai dari ini X lebih dari 0 kurang dari X lebih 0 kurang dari 3 meter. Artinya bahwa saya gambar begini gambarnya. Ini gini. Ya. Jadi saya mulai ini titik B, terus ini titik S. Ya. Jadi X-nya ada dari sini sampai ke sini. Ini X, ya. Maka kita perlu tahu berapa gaya di sini dulu, di titik B. Ya. Oh tadi ada saya lompat ini ya, saya lompat dulu. Momen dulu, belum ada momennya. Apa sebelumnya? Momen dulu, terlewati. Baru ini kita belum sampai momen. Momen sama dengan mx. Nah, kalau kita menghitung momen, kita tidak perlu pakai hasil proyeksinya. Ya. Tidak perlu kita menggunakan hasil proyeksinya, pakai saja yang hasil yang VA-nya, ya. Karena momen itu tidak ada masalah diproyeksi atau tidak proyeksi, hasilnya akan memberikan hasil yang sama. Jadi tidak perlu kita langsung pakai. Kalau kita momen itu mx-nya adalah bentar. Kalau kita pakai jarak x mau tidak mau diproyeksi, ya. Mau tidak mau harus kita proyeksi karena kita sudah pakai jarak yang miring, ya. Mau tidak mau kita harus proyeksi. Kalau kalian tidak mau proyeksi apa boleh? Boleh. Tapi berarti kalian harus ada beberapa hal harus disesuaikan. Jadi
Apa yang menyesuaikan dia? Jadi kalau kita tidak proyeksi, kita boleh pakai cuma VA sama HA. Cuma perbedaannya adalah kita harus mengetahui jarak ini. Ini berapa? Nah, jarak itu dalam variabel mengandung X. Sebenarnya mudah kalau dihitung. Jadi kan kalau kita itu sudut, kalau itu yang kita cari, sudut kita itu alfa yang ini. Berarti harusnya adalah cos. Cos alfa sama dengan kita punya panjang yang dicari, misalnya panjang ini yang kita tidak tahu, misalnya kita sebut adalah X aksen. Nah, kemudian berbanding dengan kemiringan adalah R. R itu yang sama dengan X, maka X kita peroleh sama dengan X dikali dengan cos alfa. Itu jaraknya. Ya, bisa ini? Parah. Oke, kita lakukan yang kita sudah proyeksi nih. Nah, nanti kita bikin juga yang itu, kita coba ya. Jadi MX sama dengan kita punya VAY, ya. VAX tidak ada jarak, ya. Jadi kita punya VA putar kanan, VA X aksen dikali X, kemudian dikurangi HA Y aksen kali X juga. Nggak usah diteruskan ya, nah, tidak usah dikalikan dulu supaya Anda tidak repot-repot. VA mana? VA, oh saya salah ya, ini VAY ya, bukan VAX. Ini saya juga pakai hitam, saya pakai biru. Jadi MX sama dengan ada VAY dikali dengan X kurang HAY dikali X. Jadi kalau kita substitusi ini dianya adalah VAY adalah 7/10 X kurang HAY adalah 23/5 kali X. Nah, ini artinya apa? Linear. Ya. Nah, sekarang kita coba hitung. Pada saat X sama dengan 0, berarti momen di titik sama dengan 0. Pada saat X sama dengan 5, berarti itu momen di titik B sama dengan 7/10 kali 5 kurang 23/5 kali 5. Sini sama dengan? Kan 7 kita bagi, ini bagi 2 ya. Ini bagi habis. Berarti kita kalau per 2 ini menjadi 46. Maka 46 kurang 7 dapat 39. Hasilnya adalah min 39/2 kilonewton. Itu kalau kita lakukan dengan begitu. Kalau kita pakai VA gimana? Tetap mengandung kita pakai VA. Apa VA boleh? Ya, bahkan boleh pakai VA. Jadi kalau kita pakai VA maka kita pakai jarak yang ini. Jarak yang kita pakai. Jarak ini kita bisa hitung. Jarak ini kita tahu jarak ini. Ini. Jarak ini akan sama dengan tadi kalau kita ini berarti cos. Nah, kalau cos sama dengan ini yang kita cari dikali dengan dibagi dengan X. Berarti yang kita cari ini menjadi X cos alfa. Maka tinggi juga kita bisa dapat menjadi, tinggi ini juga menjadi, saya gambar sebelah. Jadi ini kebalikannya pasti. Ini menjadi X sin alfa. Nah, kalau kita punya itu kita boleh lakukan dengan ini, kita kasih kali, saya pakai warna ungu aja supaya membedakan.
Ini kita bisa MX kita boleh pakai. MX sama dengan, jadi ada VA putar kanan kali adalah X cos alfa. Cos alfa sudah itu cos alfa aja dulu. Kemudian ada HA ke kiri kurang HA dikali X sin alfa kali X sin alfa. Nah, kalau kita input VA berapa? 7/6 ya. 7/6 dikali X dikali cos alfa. Cos alfa adalah 3/5. Kemudian kurang dengan HA adalah 23/4 ya. 23/4 dikali dengan X dikali dengan 4/5. Coba kita hitung, ini mengandung X, jadi kalau kita lakukan ini bagi aja ya. Bagi dapat 2 menjadi 7/10 X kurang ini bagi 23/5 X. Maka kalau kita pada saat X sama dengan 0, yaitu momen di titik A sama dengan 0. Pada saat X sama dengan 5, itu momen di titik B sama dengan 7/10 kali 5, kemudian kurang 23/5 kali 5. Hasilnya pasti sama, min 39/2 kilonewton meter. Oke? Sama ya? Nah, sebetulnya kalau kita mau kontrol di titik B mudah. Di titik B ini lebih mudah kita kontrol. Kalau kita langsung cari boleh, titik B juga kita langsung kontrol, bisa begini. MB sama dengan langsung VA. VA ada berapa? 7/6. Kita kali ya. Kali berapa? Kali 3 ya. Kalau kita momen di sini langsung kali 3. Jadi kita pakai ini, momen di sini langsung. Jadi ini kali 3. Baru kurang 23/4 kali 4 ya. Jadi kalau kita langsung hitung ini kali 3 terus kurang 23/4 kali 4 sama dengan hasilnya sama ya. Jadi min 39/2 kilonewton meter. Sama hasilnya kalau kita langsung ya. Gitu. Nah, sudah, kalau gitu kita sudah, kayaknya kalau kita sudah dapat ini, sebaiknya tidak usah pakai lagi yang tadi kita satu macam aja, kita langsung dari B ke C ya. Kita langsung saja, kita masuk ke segmen BS ya, BS. Jangan masuk ke C ya. X lebih dari 0 kurang dari 3. Maka kita tinggal menggambarkan yang ini kecil ini. Ini B. Ya. Jadi ini sejauh panjangnya, ini sejauh X ya gitu. Jadi kita tinggal memindahkan hasil yang kita dapat di hasil perhitungan sebelumnya. Jadi ini apa? Kalau ini kalau kita pakai hasil NX yang sana konstan, maka berarti kita harus kerjakan ini. NX kita dapat 97/20. Min itu berarti posisi menekan ya. Tapi gayanya begini. Saya tidak pakai aturan dulu. Miring begini ya. Kalau kita supaya Anda paham nih. Jadi kalau saya gambar di sini yang ini saya gambar di sini yang AC, ini AC, AB. Maka yang kalian peroleh itu, gaya itu yang kalian peroleh adalah yang ini yang kalian peroleh. Saya pakai warna ya. Yang kalian peroleh karena hasilnya negatif di sini ya. Min NX itu min 97/20. Negatif ya berarti tekan. Arah gayanya harus ke sini. Kemudian kalian dapat gaya lintangnya adalah itu juga negatif ya.
negatif. Kalau kita tinjau dari kanan negatif, harganya ke kemana? Ke atas ya, di sini. Nah, nanti ketika kalian kerjakan, ini nilainya berapa tadi diperoleh? 97/20. Jangan ini tetap ya. Tanda negatifnya hilang ya. Ya. Tanda negatifnya hilang kalau kita sudah perbaiki arahnya. Jadi menjadi ini berapa tadi? 97/20. Ini 97/20. Yang ini adalah QX-nya 39/10. Pak, kalau saya mau bikin seperti arah semula boleh. Ini Anda pakai ke atas tapi tandanya ini Anda pakai ke bawah tapi tandanya negatif. Nanti kalau kita kerjakan di sini harus dikerjakan terbalik. Ini harus ke sana dan yang ini miring, ini harus ke sini. Maka kita perlu proyeksi lagi kan? Oke? Nah, supaya kita tidak menyusahkan yang ini, sebetulnya mudah. Ini yang kalian harus lakukan. Biarlah tetap posisi itu, tapi kita harus merubah gaya. Kita tidak perlu yang ini, saya tidak perlu gambarkan gaya yang itu. Kita perlu yang titik sini, kita punya VA adalah 7/6 ya. Kita punya HA sama dengan 23/4 kilo Newton. Maka yang kita harus lakukan adalah gaya yang ini kita sesungguhnya di titik B itu kalau kita proyeksi gayanya jadi begini. Ini harus kan prinsipnya adalah seimbang, maka ini harus ke sini. Ini H sebesar 23/4. Yang ini ke atas, ini harus ke bawah. Sini sebesar berapa? 7/6. Maka kita kerjakan di sini terbalik. Ini balik ke atas. Ini 7/6. Kemudian ini ke kiri kita balik ke kanan. Ini adalah 23/4. Baru ada momen. Ingat, kita punya momen. Momen kita peroleh adalah 39/2. 39/2 itu momen putar kiri ya. Ini momen kalau kita tinjau dari kanan ke kiri, momen yang benar di sini begini momennya ya. Ini momennya. Ini kita momen yang kita peroleh adalah 39/2 kilonewton meter. Maka di sini kita kerjakan terbalik. Ini putar kanan, maka di sini kita kerjakan putar kiri ya. Ini putar kanan, kita kerjakan putar kiri. Sebesar ini 39/2 kilonewton meter. Ya. Tapi tandanya kita sudah pakai tanda tanda positif semua, ya. Kita balik dari arah min 39, kita sudah pakai ke kiri. Kalau Anda mau pakai tetap putar kanan, maka posisi ini pasangnya ke kanan. Ini jadi yang ini hasilnya negatif jadi balik. Nah, ini pemindahan yang benar. Nah, kalau sudah begini kita langsung ya NX sama dengan langsung tekan min 39/2. Ini berarti kilonewton, ini berarti konstan. Kita punya QX sama dengan langsung ada 7 positif ke atas 7/6 kilo. Ini adalah konstan. Kita punya MX sama dengan. Jadi kita punya MX ada VA 7/6 dikali X. Kemudian kurang momen. Momen putar kiri ya, kurang momen. Momennya adalah 39/2. Sudah. Ini berarti apa? Linear. Ini Nah, sekarang pada saat X sama dengan 0, pada itu momen di titik B sama dengan min 39/2. Pada saat X sama dengan 3, pada itu momen di titik S. Harusnya hasilnya 0. Ya, harusnya hasilnya ini 0. 0 enggak? Tidak 0 ya? Apa yang salah? Ini menjadi tidak 0. Apa yang kurang?
Apa yang kurang? Ada momen luar di B, ya. Jadi harusnya ada tambah momen yang itu sama ada momen luar di sini. Saya pakai warna merah. Ada momen yang kita putar ke kanan di sini, ya. Maka momen putar kanan ini kalau kita masukin ke dalam harusnya posisi menjadi Oke. Jadi harusnya posisi momennya putar. Ini putar kanan, harus tetap putar kanan. Posisinya ini posisi tambah. Ini kita tambah ya, ini harusnya kita posisi menjadi kan putar kanan ya. Putar kanan tambah saya salah. Tambah 16. Oh, ada yang salah tadi ya? Ada yang salah. Momen di titik B itu kita ada yang salah ya. Ada yang salah. Saya perbaiki dulu. Ini jadi momen ini keliru. Ya, bukan 39. Ya. Ya. Momen itu bukan 39, masih ada momen luar. Nah, jadi ketika ini putar kanan, maka kita harus jumlahkan dengan momen luarnya, ya ini. Jadi ini putar kanan, jadi kita lawan putar kiri, kita jumlahkan dengan ini dulu. Oke? Nah, menjadi momen nanti yang kita peroleh di sini adalah mana hitungannya? Momen yang ini momen di B, tapi B yang sebelah bawah. Jadi saya boleh tulis ini momen B A. Ya. Paham ya? Jadi begini. Ini momen yang kita boleh enggak usah taruh at karena dia segmen dari A ke B. Berarti dia belum sampai lewat titik B. Selewat titik B ada momen 16. Maka kalau kita gambarkan di sini harus ada momen yang kita gambarkan 23/6. Oke? Nah, boleh saja kita tetap ada itu, tapi kita pakai dalam berhitung di sini kita pakai. Ini sudah kita bisa pakai saja ini. Jadi 7/6 kita mulai dari momen aja dulu. Ya, ini. Kita mulai saja dari momen pertama 39 yang kita boleh min 38. Min 39/2. Kemudian kita tambah dengan berapa itu? Momen luar berapa? 16. Nah, baru kita tambah dengan FA. Jadi ini yang 7/6. 7/6 dikali X. Nah, jadi kalau kita jumlahkan ini menjadi kita rubah berubah jadi 36. Jadi ini berarti kalau kali 2 berarti 36. 36 kita kurang dengan min 39 jadi hasilnya min 39/2 ditambah jadi ini 32/2 tambah 7 ini sorry saya langsung saja ini menjadi min 7/2 jadi 7/2 tambah kali dengan tambah 7/6 X. Ini yang ini adalah linear. Sekarang pada saat X sama dengan 0 dia menjadi momennya sama dengan M di titik B sama dengan min 7/2. Pada saat X sama dengan 3 itu momen di titik S sama dengan 0. Nah, itu clear. Nah, selanjutnya kita sudah selesai ini. Nah, kalau mau enak, apa kita tetap mulai dari kiri ke kanan atau kita mulai dari kanan ke kiri?
Nah, saya akan lakukan tetap dari kiri ke kanan ya, kita lakukan. Jadi kita masuk dulu. Ini segmen SC ya. SC ya. Oke, SC. Di mana X kita lebih dari 3 kurang dari 6 meter. Jadi kalau saya gambarkan begini. Ya. Ini titik B, ini titik S, ya. Sini titik S. Jadi ini ada beban terbagi rata di sini. Ini adalah berapa? 10 ya? Oh 4 ya? Iya. 4. Ini adalah 4 kilonewton per meter. Nah, sekarang jaraknya adalah kita sudah jalan dari sini, sini ke sini, sampai di sini. Ini adalah X. Maka berarti kita ini paham, kita tahu ini adalah berapa ini? 3. Ini 3. Maka ini adalah X kurang 3. Nah, di sini kita punya gaya. Di titik ini kita punya gaya. Ini adalah sini VA. Gaya di titik B yang ini adalah 7/6 ya. Ini 7/6 kilo. Kita punya horizontal ini sebesar 23/4. Dan kita punya momen, kita saja pakai momen yang di titik pada X sama dengan 0. Jadi kita pakai saja yang min 72/2. Nah, min 72/2 momennya putar kiri ya. Kita pakai yang itu aja. Bentar ya. Ini min 72 min 7/2. Jadi ini 7/2 kilonewton meter. Itu yang kita pakai. Kita pakai yang ini, ya. Atau kalau misalnya mau kembali ke sana, pakai juga boleh pakai yang ini aja. Atau kalau mengikuti gambar ini, kita pakai ini. Jadi ini ada yang saya dapat hapus tadi. Ini putar kanan maka lawannya putar kiri. Ini yang 39/2 kilonewton meter. Yang merah ini adalah merah berapa? 16. Merah ini adalah 16 kilonewton meter. Ya? 16 kilonewton meter. Oke. Nah, boleh saja kita pakai gambar itu ulang, kita pakai ini enggak usah dijumlah dulu, ya. Ini kalau ini min 76, ini putar gini. Kita bikin ini tetap pakai seperti ini. Ini adalah 39/2 ya kilonewton meter, baru ada momen luar yang begini sebesar 16 kilonewton meter. Nah, boleh kita pakai gitu. Maka kita bisa lakukan nanti di sini sudah kita mulai NX sama dengan, jadi ada 23 ke kanan min 23/4. Tidak ada lainnya, berarti ini adalah konstan. Kemudian QX sama dengan ada 7/6. Kemudian habis itu tidak ada lagi, ada yang ini resultan. Maka ini ada resultannya, ini resultan sebesar 4 kali X kurang 3.
Nah, jadi di sini juga jangan lupa kita tahu jarak dari sini ke sini adalah X kurang 3 bahagi. Nah, sekarang kita hitung berarti ada gaya lintang min sebesar 4 kali X kurang 3. Ini kita tidak usah kalikan ke dalam, biar aja ini linear. Maka kita bisa hitung pada saat X sama dengan 0, X sama dengan 3, itu artinya gaya lintang di titik S sama dengan 7/6 kilo. Pada saat X sama dengan 6, berarti gaya lintang di titik C, ya. Maka 7/6 dikurangi dengan 4 kali 6 kurang 3. Maka kita dapat, kalau ini 6 kurang 3 dapat 3 nih, ya. 3 kali 2 dapat 12. 12 kali 6 dapat 72. 72 kurang itu dapat 65. Sesuai dengan kita punya reaksi di sini, ya. 65/6. Oke. Dapat nilainya sebesar ini 65, atau saya di sana saja dengan 65/6 kilo. Dah. Sekarang MX sama dengan, kita punya 7/6 kali X. Kemudian kita punya momen tambah 16. Kemudian kurang momen yang 39/2, ya. Baru kemudian kita kurang lagi, ada 4 kali X kurang 3 dikali jarak, kali X kurang 3 bahagi 2. Dah. Ini kalau kita selesaikan, ini menjadi, ini 6, ini jadi 7/2, ya. Ini kan jadi 32 jadi 7. Jadi min 7/2 ditambah 7/6X dikurangi 4, jadi tinggal 2. 2 kali X kurang 3 pangkat 2. Ini tidak usah dikalikan ke dalam, ini artinya ada parabola. Maka kita bisa hitung, berarti pada saat X sama dengan 3, berarti itu momen di titik S sama dengan 0. Ya, itu jadi 0, ini jadi 7/2. Pada saat X sama dengan 6, maka itu momen di titik C sama dengan min 7/2 ditambah 7/6 kali 6 dikurangi 2 kali 3S kali 6 kurang 3 pangkat 2. Hasilnya min 29. Bentar. Ya. Jadi ini dapat berapa? Min 29/2 kilo Newton meter. Nah. 673 pangkat 2 dapat 918. Oke. Ya. Sudah. Berarti kita sudah selesai yang potongan dari. Nah, sekarang saya mau mulai dari bawah aja ke atas, ya. Kalau Anda mulai dari C ke D juga boleh. Nah, kita mulai saja dari E ke D. Kita masuk di segmen berikutnya adalah, jadi dari segmen E D, di mana X-nya lebih dari 0 kurang dari 2, ya. Ya. Kalau kita gambarkan begini, ini sendi, ini ada berapa kita punya nilai? Alhamdulillah. 65/6. Ini adalah 65/6 kilo Newton. Kita punya ini adalah 17/4, ya.
Kita punya ini 17/4 kilo Newton. Oke. Ya. Sudah? Kita punya jarak adalah dari sini ke sini itu adalah sejauh X. Maka kita akan peroleh NX sama dengan tekan 65/6 kilo. Dan ini konstan. QX sama dengan tinjau dari bawah ke atas atau dari kanan ke kiri. Ada gaya ke atas apa? Min ya, min 17/4 kilo Newton. Ini artinya juga konstan. Sekarang momen X sama dengan putar kiri, tinjau dari kanan ke kiri. Tandanya apa? 17/4 dikali X. Ini artinya linear. Ya. Jadi saat X sama dengan 0, berarti itu momen di titik E. Ini E ya. E sedikit lagi ke sana, itu titik D ya. Itu momen di E sama dengan 0. Saat X sama dengan 2, itu momen di titik D sama dengan 17/4 kali 2 itu sama dengan 17/2. Oke, ini kilo Newton meter. Sekarang kita lanjut, segmen berikutnya adalah segmen dari D ke C ya. Jadi X-nya lebih dari 2 kurang dari 6. Oke. Maka berarti kalau kita gambar begini. Ini sendi, kita sudah punya ini 65/6, ini 17/4 kilonewton. Di sini kita ada gaya luar. Ini sebesar 10 kilo. Nah, kita sekarang ini jarak ini yang sejauh X. Maka yang ini adalah X kurang 2. Karena kita tahu ini adalah 2. Oke. Ini kalau kita gambar, kita teruskan di sini titik C. Nah, kita hitung. Jadi NX sama dengan min 65/6 kilo Newton. Ini konstan. Kemudian QX sama dengan ini min ke atas min 17/4, kita tambah dengan 10. Hasilnya adalah 40/23/4 kilo Newton. Ini konstan. Kita lihat nanti di titik itu gaya lintangnya menjadi normal di sana. NX-nya berapa ini? Ya, min 23 kiri. Oke, sudah. Kemudian kita lanjut ke MX. Dengan ada putar kiri positif 17/4 kali X. Kemudian kurang 10 kali X kurang 2. Ini adalah linear. Sekarang pada saat X sama dengan 2, itu momen di titik D. Titik ya. Sama dengan 2, ini kali 2 menjadi 17/2 kilonewton meter. Jadi sama dengan sana. Kecuali yang ini ya, momennya. Momen di titik B, segmen ini, momen di titik B adalah 39/2
tetapi momen di titik B yang batang BS momennya bukan 3/2 tapi sebesar -7/2. Jadi itu tidak sama. Kalau ini karena tidak ada momen di titik C, di D. Begitu juga di titik C tidak ada momen. Maka hasilnya harusnya sama. Nah, pada saat X sama dengan 6, yaitu momen di titik C. Hasilnya masih sama. 17/4 dikali 6 kurang 10 kali 6 kurang 2. Maka ini kita boleh bagi 3, ini 2. Ini kalau sekali 40. 40 kalau kita bagi 2 menjadi 80. Ini kalau 17 kali 3 dapat 51. 80 kurang 51 dapat 92. Jadi 29/2. Ini menjadi min 29/2 kilo Newton meter. Harusnya MC ini sama dengan yang atas. Nah, min 29/2 sama. Kalau nggak sama berarti kita itu salah. Nah, sudah clear. Kalau sudah selesai, jadi sekarang tinggal kita gambar. Pak, Iya, bisa jelaskan ulang yang segmen BS, Pak? BS. Pakai cara yang kedua, Pak. Pakai cara yang kedua, mau bikin. Saya mencari tahu dengan cara. Oke, kita lakukan cara kedua. Jadi cara kedua tetap kita ngambil semua dari bawah ya. Oke. Kita lihat, kita ulangi yang kita masuk ke segmen. Kita ulangi yang segmen ini ya. Segmen BS ya. Nah, kalau BS, kalau cara kedua ini kita gambar utuh ya. Ini titik A, ini titik B ya. Kemudian terus ke sini ini S. Jadi kita mau dari X kita, tetap kita dari sini ya, tetap dari X-nya kita dari BS. Jadi ini saya lupa tulis. Ini adalah X lebih dari 0 kurang dari 3. Jadi kita punya jarak X-nya tetap dari sini ya, ini X. Jadi kalau kita tarik ini ke sini, ini 3, ini X ya. Tinggi ini adalah 4. Kemudian kita ada momen luar di sini 10 berapa? 16 kilonewton meter. Nah, kita punya reaksi di sini 7/6 kilo. Kita di sini adalah berapa? 23/4 ya. Kilo. Ini yang kita punya kan? Ya, benar. Mana? 23/4. Oke. Sekarang kita mulai. Kita mau NX. Nah, kita punya 23 ke kiri. Ya? Ke kanan. Jadi juga ini ke kanan menekan, ya. Jadi tetap min 23/4 kilo Newton. Oke? Sekarang masuk ke gaya lintang QX sama dengan kita punya 76 ya, tetap 76 ke atas positif. Jadi 7/6 masuk, bukan 76 kilo Newton konstan. Sekarang kita momen MX sama dengan kita 7/6 kali 3 tambah X. Kemudian kita kurang ada 23/4 kali 4. Baru kita tambah 16. Sudah. Nah, sekarang kalau kita lakukan ke ini jangan kali ke kanan, kita 7/6 kali 3 tambah X kurang 23 tambah 16 apa berapa itu? 23 16 7 ya. Ini 7 ya. Nah, sudah. Sekarang pada saat X sama dengan 0 itu momen di titik B. Kalau kita 0 ini dapat 7/2 ditambah dengan min 7/2. Hasilnya tetap min 7/2. Ya kan? Ini jadi 14 ya. Ini kilo Newton meter.
Pada saat X sama dengan 3, berarti sama dengan itu M di titik E sama dengan 7/6 dikali 3 tambah 3 kurang 7 sama dengan 0. Oke? Ya. Itu kalau kita lakukan terus dari bawah. Tapi tetap X-nya kita mulai dari X kita bergerak dari sini. Kanan. Jadi kita motongnya di situ. Oke? Mana yang suka? Iya, suka yang ini boleh juga gitu. Nah, kalau kita sudah baru kita masuk ke gambar. Kita gambar gaya dalamnya. Kita masuk gambar gaya dalam. Nah, kita yang pertama ini. Ini harusnya agak tegak. Ya, gitu, ya. Hari kita lihat kalau kita punya bidang normal, ini bidang normal kita N normal force diagram. Maka kalau kita gambar, ini saya kembali ke sini. Ini batang AB. AB tekan. Kita punya penggambaran gambar di bawah. Ya, tekan. Tekannya berapa nilainya? Segmen AB. NX adalah 97/20. Ini 97/20. Terus ini juga tekan gambar di bawah sebesar 23/4. Ini juga tekan min sebesar 65/6. Ya, sudah. Nah, sekarang kita lanjut ya. Oke. Ini sekarang kita menggambar yang shear force diagram. Kita lihat. Ya. Ini ke kanan negatif ya. Sini gayanya ke kanan ya. Kita lihat itu dulu Mama. Kita lihat di sini. Segmen A. Ini ya, AB. Gaya lintangnya sama dengan konstan sebesar min 39/10 ya, berarti ke kanan ya. Ini min. (39/10). Kemudian di sini juga ini positif gambarnya, sini positif sampai di titik S konstan positif. Tapi gambarnya kecil ya. Saya kecil. Ini sampai titik S tengah bentang. Ini adalah positif. Itu sebesar 7/6. Nah, sekarang yang di sini, yang batang ini kalau kita tinjau kanan ke kiri ini juga negatif. Ini sini besarnya ini besar. Ini min berapa ya? Ini 17/4. Terlalu besar ini. Ini aja. Ini 17/4. Kemudian selanjutnya kita peroleh di sini. Ini 17, ini ke kanan, ke kiri, ini positif besar. Itu sebesar mana nih? 17/6 kurang
segmen ini adalah dapat gaya lintangnya 23/4. Ini sebesar 23/4. Ya. Lalu sudah. Sekarang kita gambar. Berikutnya adalah belum. Nah, sekarang kita ini posisi di yang CS ya, ini CKS. CKS C-nya adalah sebesar min mana ini? Min 65/6 ya. Jadi min 65/6 kita gambar di bawah. Pada ini tinggal hubungkan. Ini min itu adalah 65/6. Maaf, gambarnya tidak proporsional. Ini kalau bagi 6 dapat 10 lebih, ini dibagi 4 dapat 6 lebih, hampir 6. Jadi harusnya ini lebih besar, ini kecil gambarnya. Ini aja. Ya. Sudah. Baru sekarang kita gambar bidang normalnya. Bidang momennya. Jadi ini momen bending moment diagram. Ya, ini sudah kita lihat bahwa di titik sini momennya 0 ya. Sini 0. Nah, ini negatif, perolehnya min garis linier gini. Berapa nilainya? B AB, momennya adalah min 39/2. Ini min 39/2. Di sini juga masih min. Oh, ini gambar kurang bagus. Saya kasih besar. Nah, di sini min tapi minnya adalah 7/2. Kecil. 7/2. Di sini 0. 7/2. 70 seharusnya. Ya Pak? Seharusnya 7/6 bukan 7/2. Hah? 7/6. Momennya 7/2. Masa? Momen di SBS 7/2. Nah, kemudian momen di sini sama dengan 0, di sini negatif sebesar kita tinjau ED. Momennya adalah 17/2 positif. Jadi di sini ini gini. Ini positif 17/2. Kemudian begini, ini negatif ke sini. Momen di titik C adalah min 29/2. Harusnya lebih besar ya. Gambar kita kurang bagus. Maaf tidak ini. Ya. Ini kita gambarkan begini. Ini min berapa tadi? 29/2. Ini 29/2. Ini juga sebesar 29/2. Ini kayaknya begini. Ya, ini min 29/2. Mungkin menyeberang sedikit, tapi nanti kita lihat. Kalau kita cek momennya sama dengan 0 di situ, gaya lintangnya di titik itu berapa? Di titik itu adalah min, dari ke atas 7,2. Berarti ada sedikit ya. Sorry.
Ini ada sedikit ke bawah sedikit baru ke sana. Ya, ada sedikit ya. Gitu. Karena ada gaya lintang di situ sebesar 7. Gaya lintangnya mana ini? Ini. Di sini 7/6. Masih ada gaya lintang yang ke atas. Jadi gitu. Harusnya ada sedikit. Ya. Berapa jaraknya dari sini? Nah, itu mudah dihitung. Berapa jaraknya dari sini? Sebesar gaya lintangnya di situ 7/6 dibagi besaran Q 4. Jadi ini adalah 7/24 ya. 7/24. Nanti momen di situ kita pakai itu untuk menghitungnya. Oke. Inilah gambar gaya dalamnya. Coba kita lihat pakai aplikasi. Jadi kita pakai aplikasi ini titik 1. Oh, kita mulai saja dari apa-apa. Kita hapus. Kita mulai dari sini. Kita naik setinggi 2 meter ya, sini 2. Baru kemudian ke kanan 3 naik 6. Situ. Baru kemudian kita 9, baru kita 0. Ini ya, kita pasang batangnya sini ke situ. Ini batangnya sini ke situ. Sini ke, kita taruh peletakannya ini sendi. Ini sendi. Kita beri bebannya distribusi di sini. Besarannya berapa? 4 ya. Start 4, berakhir juga 4, tapi dimulai dari jarak 3. Sampai 6 save. Di sini kita ada beban point load di sini sebesar 10 ya. Oh sorry, ini jaraknya. Nah, kita ukur dari atas, gambar dari atas ke bawah, berarti jaraknya dari atas adalah 4 ya. Kemudian bebannya 10. Tapi arahnya ini ke kiri. Kalau ke kiri harusnya 0 derajat ya. Kita 0. Kok nggak jadi? Saya geser. Ya? Ya, saya. Mana dia? Saya sembunyi di mana dia? Coba. Ini tadi berapa? Ini 4 ya. 4. Wah. Ini 3. Save. Kemudian ini kita beri salah cancel. Ya. Ini benernya apa? Hah? 4. Itu 10, ini sudutnya 0. Coba. Ya, benar ya? Nah, ini kita sudah peroleh hasilnya, tapi masih ada yang kurang. Sendi, momen dulu ya. Kita beri momen dulu, gaya momen. Kita pasang di situ momen. Di 5, oke, boleh. Besarannya 16. 16 kayaknya ini putar kiri yang ini, pakai min. Jadi harus taruh tanda minnya mana?
Jadi harus min 16. Oke. Oh, Bukan clockwise Pak. iya betul. Harusnya tadi min 16. Oke. Invalid. Kok bisa? Momennya ubah ke clockwise Pak. Oh iya betul. Nilainya tetap 16. Oh ya, ini kita putar ya. Tapi jadi kalau tadi secara jarum jam ini berlawanan, supaya kita tetap isi nilainya 16. Ya, save. Ya, positif ini ya, putar kanannya. Ya, putar kanan ya. Oke. Baru kita ada satu yang kurang. Sendi. Pin internal. Kita pasang di sini. Ketiga pas ya. Ketiga itu ya. Di 6 ya, betul ya. Nah, gambarnya kalau kalian perhatikan ini ada sedikit di sini ya. Ini. Ada sedikit menyeberang ke bawah. Cuma tidak bisa kelihatan. Nah, gambarnya begini ya. Sama dengan gambar kita ya. Gambarnya begini. Kalau dilihat itu 19 momen dulu ya. 19,5. 19,5 itu sama dengan 39/2. Benar ya? Iya. Yang sebelah ini adalah 14/5. Kali 2 29/2. Benar ya? Oke. Nanti di sini kita punya momen di sini 0 ya. Betul. Oke, sudah benar. Ini momen di sini dapat berapa? Ini momennya adalah 8,5 ya. 8,5 ini kita dapat 4,25. Tanya berapa angkanya? Ini 10,833. Ini benar ya? Kita masuk ke axial force. Axial force diagram. Enggak kelihatan ya? Bego juga dia ya. Nah, ini ada. Mungkin karena skalatis terlalu ini. Ini hasilnya segini, 3,9, benar ya? Iya. Oke, saya kira ini gambarnya sudah. Oh, ini ada perbedaan menggambar ya. Jadi di dia ini terbalik ya, dia gambar di bawah. Saya tadi ada yang salah ya? Apa saya salah gambar tadi? Oh, tidak benar ya? Ya, sesuai cara saya menggambar sesuai dengan dia. Oke, jadi hasilnya seperti itu. Ada yang mau ditanya? Kalau tidak ada yang mau ditanya, saya mungkin sebelum saya akhiri, sebenarnya ini kalau kalian sudah pada tahu, sebetulnya boleh dilakukan begini. Setelah kalian dapat ini, sebenarnya langsung bisa gambar gaya dalamnya, langsung bisa hitung gaya dalamnya, langsung bisa gambar, tahu angka-angkanya. Nah, nanti Anda kalau belajar sampai pada titik itu. Kalau belum sampai pada titik itu, Anda harus ulang. Kalau Anda lihat tadi saya berhitung, saya sering ada yang saya cek karena saya sudah tahu angkanya, tinggal pembuktiannya. Gambarnya, jadi saya sudah bisa gambarnya dengan baik. Oke ya, jadi itu yang perlu kalian, saya kira cukup.